Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu berupa PowerPoint yang berjudul Tata Ruang Kantor. Jadi, di sini kami akan membahas peta konsep dari tata ruang kantor. Di mana tata ruang kantor kami akan membahas tentang pengertiannya. Pengertian dibagi dua, yaitu menurut istilah dan menurut para ahli. Selanjutnya, kami akan membahas tentang asas-asas, prinsip, tujuan, pembagian tata ruang kantor, yaitu kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya, kami akan membahas tentang manfaat dan terakhir, hal-hal yang perlu diperhatikan di tata ruang kantor. Pengertian. Menurut istilah tata ruang kantor berasal dari bahasa Inggris, yaitu office layout atau sering disebut juga dengan layout saja. Secara etimologis, istilah kantor berasal dari bahasa Belanda, yaitu kantor, yang artinya ruangan tempat kerja, tempat instansi, dan lain-lain. Lalu, jika dalam bahasa Inggris, berasal dari kata office, yang artinya tempat untuk memberikan pelayanan, ruang tempat bekerja, ataupun posisi. Pengertian tentang kantor dibagi ke dalam dua bagian, yang diantaranya arti secara dinamis dan secara statis. Menurut Deli Yanggi, tata ruang kantor adalah penyusunan alat-alat kantor pada letak yang tepat serta pengaturan tempat kerja yang menimbulkan kepuasan bekerja bagi para pegawai disebut tata ruang perkantoran. Menurut George R. Terry, penentuan mengenai kebutuhan ruang dan tentang penggunaan secara terperinci dari ruang ini untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. Menurut Littlefee, Frank M. Rachel, and Donald L. Carruth, tata ruang kantor adalah susunan perlengkapan atau peralatan dalam lantai yang luas. Tata ruang kantor menurut kelompok kami adalah pengaturan dan penataan perlengkapan perabot kantor di tempat kerja demi menjamin adanya kenyamanan dan kepuasan bagi setiap karyawan. B. Ada asas-asas. Asas yang pertama itu asas jarak terpendek, yaitu penyusunan perlengkapan atau alat dan perabotan yang menunjang pekerjaan yang tidak berjauhan. Asas ini dapat memungkinkan proses penyelesaian pekerjaan bisa dilaksanakan dengan singkat atau dengan waktu yang efektif. Yang kedua, ada asas rangkaian kerja, yaitu penempatan orang maupun barang atau alat menurut rangkaian yang sejalan dengan urut-urutan penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan. Asas ini merupakan kelanjutan atau kelengkapan dari asas jarak terpendek. Yang ketiga, ada asas penggunaan segenap ruangan, yaitu asas yang dipakai untuk menata ruang kantor dengan memakai ruang kantor yang ada, termasuk penggunaan ruangan secara vertikal ke atas dan juga ke bawah. Asas ini memakai pemaksimalan ruangan. Yang keempat, ada asas perubahan susunan tempat kerja, yaitu tata ruang yang bisa diubah atau disusun kembali dengan mudah dan tidak memerlukan biaya yang besar. Yang terakhir, ada asas keamanan dan kepuasan kerja, yaitu bagi pegawai berdasarkan atas ini, tata ruang dan peralatan kantor harus bisa membuat karyawan bisa bekerja secara nyaman, aman, dan puas. C. Prinsip 1. Aliran kegiatan harus terus bergerak sesuai dengan alurnya. Manfaat dari kelancaran arus kegiatan akan bisa mengurangi kemungkinan yang menimbulkan terjadinya kesalahan, penyimpangan, arus yang bolak-balik, serta tabrakan kegiatan ataupun jadwal. Kantor profesional pasti menerapkan prinsip ini. 2. Tempatkan sedekat mungkin masing-masing pegawai dengan 1. Pimpinan, di mana ia menerima pekerjaannya. 2. Mesin, perangkat serta perlengkapan dan keperluan kerja yang sering atau banyak digunakan.
3. Pimpinan lain yang mesti ditemui untuk memberikan pekerjaan yang sudah diselesaikan. 3. Manajer hendaknya dibuat kamar kerjanya sendiri agar lebih efisien. Mereka akan dianggap sebagai pusat fokus pemikiran dari semua bidang organisasi. Maka usahakan ruangannya dilengkapi pun dengan telepon atau megafon, serta perangkat benda lainnya yang bisa menghubungkan informasi mereka dengan pimpinannya. 4. Pekerjaan dan kegiatan teknis dibuat ruang sendiri, seperti halnya pusat pengetikan, percetakan, pusat audiovisual, potret kopi, stensil, dan pusat kegiatan administratif atau ketatausahaan diusahakan menyediakan ruangan-ruangan tersendiri. Dengan begitu, polusi suara atau noise yang timbul dari kegiatan alat kerja tersebut dapat diisolasi dan direndam agar membuat nyaman para manajer. 5. Kamar operasi dan informasi diusahakan dekat dengan manajer. Mendekatkan atau memberi jarak untuk operation room merupakan hal yang harus diperhatikan dan menjadi prinsip seperti contoh salah satu perangkat kerja. Untuk mengontrol kegiatan hendaknya tidak berada terlampau jauh dari kamar kerja top manager. Itu bertujuan agar manajer bisa leluasa memonitor dan memberi arahan yang mungkin sifatnya penting. D. Tujuan. Dengan penggunaan ruang yang baik, proses alur pekerjaan yang efektif dan efisien, maka tujuan ruang kantor menurut dua ahli dari Inggris sebagai berikut. 1. Deliengji. Pekerjaan di kantor itu dalam proses pelaksanaannya dapat menempuh jarak yang sependek mungkin. Rangkaian aktivitas atau usaha dapat mengalir secara lancar, kesehatan dan kepuasan bekerja para pegawai dapat terpelihara. Pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara memuaskan. Seluruh ruang dipergunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan. Pihak luar yang mengunjungi kantor yang bersangkutan mendapat kesan yang baik tentang organisasi tersebut. Susunan tempat kerja dapat dipergunakan untuk berbagai pekerjaan dan mudah diubah sewaktu-waktu diperlukan. 2. Geoffrey Mills dan Standingford. Tujuan tata ruang kantor yang baik bagi suatu kantor adalah: yang pertama, persyaratan peraturan perundang-undangan dipenuhi. Yang kedua, setiap ruangan dipergunakan sehingga bermanfaat besar. Yang ketiga, kondisi yang baik disediakan bagi setiap orang. Yang keempat, memudahkan pengawasan untuk dapat melihat staf yang bekerja. Yang kelima, rasa memiliki dan loyalitas pada kelompok kerja terpelihara. Yang keenam, komunikasi dan arus kerja diperlancar. Yang ketujuh, operasi yang bising dan mengganggu dipisahkan tersendiri. Yang kedelapan, saling mengganggu antar pegawai dihindarkan. Yang kesembilan, menyediakan pelayanan yang baik, misalnya listrik, telepon. Yang kesepuluh, memberikan keamanan kerja. Dapat disimpulkan bahwa tujuan tata ruang kantor adalah: yang pertama, memperlancar jalannya pekerjaan. Yang kedua, menambah semangat kerja pegawai. Yang ketiga, memberikan kesan yang baik bagi para tamu yang datang mengunjungi kantor. Yang keempat, mempermudah pengawasan. 1. Tata ruang kantor berkamar atau bersekat. Tata ruang kantor berkamar atau bersekat adalah tata ruangan untuk bekerja yang dibagi-bagi dalam sekat atau kamar-kamar. Sekat kerja tersebut dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu. Kelebihan tata ruang kantor berkamar atau bersekat: 1. Terjaminnya konsentrasi terhadap pekerjaan. 2. Kerahasiaan dalam suatu pekerjaan terjamin. 3. Bisa menjamin keberhasilan kerja dan merasa untuk ikut bertanggung jawab terhadap ruangan dan akan ada tumbuhnya rasa memiliki. Kekurangan tata ruang kantor berkamar atau bersekat: 1. Komunikasi secara langsung antar pegawai menjadi tidak lancar karena adanya pemisah, sehingga kesempatan untuk melakukan komunikasi menjadi berkurang. 2. Pemisahan ruang kantor dapat mempersulit pengawasan. 3. Memerlukan ruangan yang luas. 2. Tata ruang kantor terbuka. Tata ruang kantor terbuka adalah ruangan besar untuk bekerja yang ditempati oleh beberapa karyawan yang bekerja secara bersama-sama di ruangan tersebut tanpa adanya pemisah atau penyekat.
Kelebihan tata ruang kantor terbuka. 1. Fleksibel jika diperlukan suatu perubahan ruangan dan tidak membutuhkan biaya yang tinggi. Mudah dalam mengadakan hubungan secara langsung, pengawasan, penyeragaman kerja, dan juga pembagian peralatan kerja. 2. Memudahkan dalam penggunaan, penempatan, dan perawatan peralatan kerja. 3. Memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi kerja antar karyawan. Kekurangan tata ruang kantor terbuka. 1. Kebisingan dan kegaduhan kemungkinan dapat terjadi. 2. Karyawan sulit untuk melakukan pekerjaan dengan penuh konsentrasi karena dalam tata ruang terbuka, setiap orang dapat melihat orang lain yang mondar-mandir, tamu yang berdatangan, suara-suara karyawan yang lain, dan sebagainya. 3. Sulit untuk merahasiakan pekerjaan yang bersifat rahasia. 4. Kemungkinan adanya tumpukan berkas dan pekerjaan lainnya, sehingga akan mengakibatkan pemandangan yang kurang enak dipandang. Yang ketiga, tata ruang kantor berhias atau berpanorama dalam kurung landscape office. Tata ruang kantor berhias atau berpanorama adalah ruangan yang digunakan untuk bekerja yang berhiaskan oleh tanaman, dekorasi, dan lain sebagainya. Bentuk dari ruangan kantor berhias ini mengusahakan supaya lingkungan ruang perkantoran ini nampak seperti pemandangan alam terbuka dan benar-benar seperti lingkungan yang nyaman, menyenangkan, dan ekonomis dalam pemanfaatan ruangan. Kelebihan tata ruang kantor berhias yaitu 1. Para karyawan akan merasa betah dan nyaman bekerja. Yang kedua, kantor menjadi terlihat lebih segar. Hal ini dikarenakan pemandangan yang hijau. Yang ketiga, ketegangan syaraf akibat bekerja dapat dihindari atau berkurang. Yang keempat, kepengapan kantor bisa diminimalisir dengan suplai oksigen yang berasal dari udara sekitar. Kekurangan tata ruang kantor berhias. Yang ke-1, untuk membuat tanaman dan dekorasi dibutuhkan biaya yang cukup tinggi. Yang kedua, biaya dari pemeliharaan dan perawatan yang cukup tinggi, karena tidak hanya di dalam ruangan saja yang membutuhkan pemeliharaan dan perawatan, namun juga di luar ruangan. Yang ketiga, konsentrasi juga dapat berkurang apabila terdapat sesuatu di luar ruangan. Empat, tata ruang kantor gabungan atau mixed office. Tata ruang kantor gabungan adalah tata ruang kantor yang merupakan sebuah gabungan antara bentuk tata ruang kantor yang sudah disebutkan sebelumnya. Tata ruang gabungan ini perlu untuk dipertimbangkan, karena ketiga bentuk tata ruang tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang ditimbulkan, bisa dengan cara menciptakan mixed office. Keuntungan tata ruang kantor gabungan yaitu 1. Dapat menjaga privasi ruang kerja direktur atau manajer, dibuat ruang tertutup. Yang kedua, dapat menjaga wibawa pimpinan, maka butuh satu ruang kerja tertutup. Yang ketiga, dapat berkoordinasi dalam satu tim atau ruang kerja terbuka. Yang keempat, pegawai ditempatkan dalam satu ruang terbuka untuk memudahkan pengawasan. Yang kelima, agar karyawan tidak stres dan sumpah, maka kolam ikan atau taman kecil bisa dijadikan penenang. Kerugian tata ruang kantor gabungan yaitu 1. Kantor terlihat kurang rapi karena komposisi pengaturan ruangannya berbeda. Yang kedua, pegawai yang dijadikan satu tempat akan membuat gaduh. Yang ketiga, konsentrasi agak berkurang ketika melihat dekorasi yang berlebihan. Bisa dilihat, ini adalah contoh gambar macam-macam tata ruang kantor. F. Faktor-faktor. 1. Cahaya. Tanpa adanya cahaya, pekerjaan kantor dalam sebuah ruangan akan sulit untuk dilakukan. Apalagi untuk ruang kantor yang sifatnya tertutup. Cahaya ini terdiri dari dua jenis, yaitu cahaya permanen, seperti matahari, dan cahaya buatan, seperti lampu.
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, menyebutkan bahwa cahaya matahari bisa menembus 5-7,5 meter dalam ruangan, terbagi menjadi 4, yaitu 1. Cahaya langsung seperti lampu. 2. Cahaya setengah langsung, biasanya dibuat suatu penopang lampu dengan kaca. 3. Cahaya setengah tidak langsung. Dan yang terakhir, cahaya tidak langsung. Penerangan yang terbaik adalah cahaya yang tidak langsung, karena akan dapat memelihara kesejukan mata. 2. Warna. Warna adalah faktor yang penting untuk dapat mempengaruhi keadaan dari jiwa karyawan. Menurut para ahli, terdapat 3 warna pokok, yaitu merah, kuning, dan biru. Berdasarkan penelitian, warna-warna yang sering digunakan dalam gedung perkantoran antara lain sebagai berikut. Pertama, 88% warna putih. Kedua, 88% warna putih dan hijau. Ketiga, 83% warna abu-abu. Dan yang terakhir, 87% warna gading. Warna yang tepat untuk suatu kantor ini tergantung pada macam dan sifat pekerjaan yang ada di kantor tersebut. 3. Udara. Udara yang sejuk dan juga segar dalam suatu ruangan kantor juga sangat dibutuhkan. Biasanya dalam ruang kantor digunakan AC atau kipas angin. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh udara yang baik dalam ruangan antara lain sebagai berikut. 1. Mengatur suhu udara yang ada dalam ruangan. 2. Mengusahakan sebanyak mungkin peredaran udara dalam ruangan kerja dengan cara membuat ventilasi udara. Dan yang terakhir, menambahkan pengharum ruangan. 4. Suara. Suara adalah faktor lain yang sangat berkaitan dengan tata ruang kantor. Suara yang mengganggu semaksimal mungkin harus dikurangi supaya konsentrasi kerja bisa terjaga. Suara yang mengganggu tersebut bisa berupa suara gaduh. Suara bisa dikurangi dengan melalui lubang-lubang ventilasi supaya suara terbawa angin keluar. G. Manfaat. Manfaat tata ruang kantor tertutup. Yang pertama, karyawan lebih fokus pada pekerjaannya karena pandangan mata mereka dibatasi oleh sekat. Kedua, terjaga privasi atau kerahasiaan pekerjaan bagi jenis pekerjaan khusus yang membutuhkan kerahasiaan. Yang ketiga, ruang kerja pada masing-masing divisi terpisah. Bahkan ruang pimpinan pun dibuat terpisah sehingga kewibawaan seorang pemimpin akan lebih terjaga. Yang keempat, kebersihan ruang kerja lebih terjamin karena masing-masing karyawan memiliki tanggung jawab penuh terhadap kebersihan ruang kerjanya. Manfaat tata ruang kantor terbuka. Dengan memilih tata ruang kantor terbuka, tentunya ruang kerja akan semakin leluasa. Berikut ini adalah manfaat dari implementasi tata ruang terbuka. Yang pertama, atasan atau pimpinan akan lebih mudah mengawasi kinerja masing-masing karyawan dalam setiap divisi atau departemennya. Yang kedua, memudahkan komunikasi dan kerjasama tim antar divisi karena tidak adanya pembatas atau sekat. Yang ketiga, lebih fleksibel dan mudah jika suatu saat ingin melakukan perubahan tata letak pada ruang kantor tersebut. Yang keempat, memudahkan dalam pembagian peralatan dan perlengkapan kerja, serta sistem penyeragaman dalam bekerja. Yang kelima, hemat penggunaan listrik karena dengan tidak adanya sekat atau pembatas, ruang kerja lebih irit menggunakan cahaya. Yang keenam, sirkulasi udara lebih sehat dan higienis karena tidak adanya penyumbatan ruang, tembok permanen, dan banyak sekat. Yang ketujuh, desain interior dan desain dalam ruang kerja bisa dibuat lebih mudah karena tidak akan membutuhkan banyak pernak-pernik. Yang kedelapan, hemat biaya operasional perusahaan. Hal-hal yang diperlukan di tata ruang kantor. 1. Penataan ruang kantor sebaiknya bisa memperpendek jarak tempuh antara satu bagian ke bagian lainnya, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan kantor bisa ditempuh dengan singkat dan lancar. 2. Semua ruangan digunakan secara efisien.
3. Penataan dari sebuah ruang kantor sebaiknya bisa untuk mempermudah pengawasan terhadap suatu pekerjaan supaya pekerjaan tersebut bisa berjalan dengan baik. 4. Penataan dari ruang kantor harus memperoleh kesan yang baik dari pihak luar pada saat mereka berkunjung ke kantor tersebut. 5. Penataan ruang kantor sebaiknya dirancang dengan susunan tempat kerja yang bisa diubah sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila dalam penyampaian materi ada kekurangan materi ataupun kesalahan, dan apabila dalam penyampaian kata ada yang salah, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.